Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi, ngaji lagi, menguatkan lagi iman kita. Dan tema 2 pekan sekali itu kajian untuk kalian. Nanti pekan berikutnya rame-rame sama teman-teman yang lain, yaitu tentang iman kepada hari akhir, hidup sesudah mati. Jadi pada akhirnya kita sekarang hidup, kamu bisa makan semua yang kamu makan itu nanti kita semua akan mati. Ya enggak kamu tok, ya saya juga, semuanya. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati, terus genah. Dan nanti kamu akan menyaksikan mbahmu meninggal, bapak ibumu meninggal, temanmu meninggal, dan terakhir ya, kamu sendiri yang meninggal. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kamu nanti akan dibangkitkan. Jadi sekarang kamu dikasih hidup, ya kamu harus hidup di atas nilai-nilai agama yang baik, karena nanti dibangkitkan untuk ditanya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala an masiril insan annahu ba'da khalqihi wa nus'atihi fid dunya la budda ayyamut. Allah mengabarkan tentang tempat kembalinya manusia, bahwa setelah diciptakan kehidupan di dunia, ia pasti akan mati, pasti. Summa ba'da dzalika yub'atsu yaumal qiyamati lil hisabi wal jaza. Setelah itu kita semua akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk menjalani hisab dan hari pembalasan. Makanya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, monggo pinarak Mas, seorang muslim akan memahami semua ini kalau akhirnya nanti sudah mati. Cuman itu sudah telat. Makanya keimanan kepada hari akhir itu harus dibangun sejak hidup, jangan nunggu mati. Kalau mati telat sudah. Kemudian ayat yang kedua, bagi teman-teman yang baru datang, tema kita malam hari ini adalah apa Mas yang sudah datang? Iman pada hari akhir, hidup sesudah mati. Tadi sudah saya bacakan ayat yang pertama. Nah sekarang ayat yang kedua, yaitu Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum." Gimana ceritanya kok kamu mengingkari Allah sedangkan Allah yang menciptakan kamu? Dan nanti kamu itu akan dimatikan. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu dimatikan, dibangkitkan lagi, dan kemudian dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari mengatakan, yaqulu ta'ala dzikrahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu, kaifa tajhaduna nikmatahu wa tukadzibuna bih. Untuk bertanya kepada kalian wahai manusia, kok bisa kamu itu mengingkari nikmatnya dan mendustakannya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan kalian semuanya, kemudian Allah lah yang mematikan kalian semuanya. Ketika ajal kalian berakhir, maka Allah nanti yang akan menghidupkan kalian lagi pada hari kebangkitan. Ini bocoran mumpung kamu masih hidup. Makanya kalau kamu baru menyadari ini benar tapi sudah mati, itu berarti sudah telat. Makanya seorang muslim ketika sekarang sudah tahu keadaan ini, maka sebaiknya dia memperbaiki hidupnya, ibadahnya, keimanannya, ketakwaannya, diperbaiki semuanya. Jangan kemudian menyerah. Terus aku ngene wae. Nah, aku nek mati tenan, lagi ngerti oh ternyata aku ditekoki amalku, sholatku piye, posoku piye, dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Mas, suguhe kurang. Itu kok
Kok isih oke. Yo, pakai ide. Tenang lo ya. Oke. Boleh dulu ya. Butuh teman enggak? Enggak usah. Ya, siap. Nggih. Yang baru datang ya, mohon maaf suguhe kurang ditek ya ro iki. Kayak dhewe pikir kan. Ojo dilepok ke hati, kok tak gondongan. Gojekan. Pokoknya saya bercanda jangan dimasukkan hati. Kemudian yang ketiga, Allah menanyakan tentang kita pada Al-Anbiya 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itu menjadi janji dari kami, sesungguhnya pasti kami akan melaksanakan. Jadi Allah sudah berjanji. Nek dulu kita nggak ada, Allah ciptakan itu bisa dan mudah. Maka nanti nek kamu mati tak bangkitnya meneh. Makanya nanti jangan sampai kamu nih masih muda-muda, goro-goro nonton film Sun Gokong, nah terus ngopo? Wah, aku kok nek mati terinkarnasi jadi apa ya? Jadi pitik apa jadi babi ya? Nah, jangan ya. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Kamu ketika mati meninggal masuk kubur ya nanti dibangkitkan bentuknya ya kamu, bukan babi, bukan celeng, bukan tikus, bukan ulo, bukan. Nanti semene-semene ini nek dolan nek ulo kae, misalnya lari angon, tapi mbahmu mau ulo apa piye? Ndak nggih, itu ular bukan mbah gitu. Makanya Imam Fiddin azani Allah wa iyyakum. Imam Al-Baghawi mengatakan nu'idul khalqa ba'dal maut kama khalaqnahum awwala marrah. Kami mengembalikan makhluk setelah mati sebagaimana kami menciptakan mereka pertama kali. Khufatan uratan ghurla. Khufatan ini nyeker, uratan ini udah, ghurla itu tidak disunat. Jadi yang kamu sekarang udah sunat itu nanti kembali lagi itu kulit yang sudah kepotong. Lil hisabi wal jaza, untuk urusan hisab dan jaza. Nanti dalam sebuah hadis Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, pada waktu itu apa kami itu tidak malu dilihat aurat? Karena Nabi orang itu sudah sibuk mikirin amalnya. Makanya nek iso, nek bisa, kamu jadi anak muda itu beramal sekarang ini sebanyak-banyaknya, mumpung masih muda. Dari situlah nanti harapannya kamu nanti itu menjadi orang yang kalau dibangkitkan itu buyang-buyu senyum. Mergone celengane akeh, bukan orang yang sedih mergo dosane akeh. Nanti ada orang yang karena dosane akeh itu dia tenggelam dengan keringatnya. Tenggelam satu mata kaki, ada yang satu lutut, ada yang sampai dada. Saking dosane kokean. Makanya di pembahasan yang lalu kan kita ngomong ke anak muda kan, warajulun qalbuhu ala qatun bil masajid. Dan dicakno ki atine cementel ning masjid. Sesuk tak beleke dodoku tak cantolke atiku ning ngarepan ngono ora usah. Maksudnya itu kamu selalu berpikir hari ini sudahkah saya ke masjid, masjid mana yang sudah saya datangi, sudahkah saya sholat di masjid. Itu yang kamu pikirkan. Masjidku kotor kira-kira wis tak resiki urung mau kepek akeh banget kepek apa terus jenenge mau. Nah kayak gitu perjuangan bakti diresiki bareng-bareng. Nek nyapu wong siji sak meneh mbane yo ombo, tapi kan nek bareng-bareng maka mudah insyaallah cepet set gitu. Dan dulu saya pernah sampaikan loh di sini. Jadi di Masjid Jaten itu dulu waktu saya masih seumuran-umuran kalian. Kalian ini maksudnya sing rada gedhe lah, ora sing semene-semene. Lah jajan cilik iki umure tuwa, umur berapa? 17. Oh 12. Nah itu saya bertiga itu ngepel masjid, nyapu masjid. Nanti teman-teman dodolan kita bertiga itu tak ada tiga itu. Saya sama teman SD sama adik kelas SMA nyapu masjid mas. Saya ini dibandingin teman-teman yang lain ya, urip kami itu lebih santai, nggak susah. Sebagian sampai bingung boleh ini boleh kui. Nah makanya ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum iki tenan aku cerita apa ini. Bukan gedablus cerita dari entah berapa gak jelas dongeng fiksi penuh dusta, cerita beneran. Bahwasanya kalau kamu masih muda itu kemudian menempelkan hatimu di masjid, membersamai orang-orang tua itu di masjid, menyenangi masjid,
Itu nanti kamu di usia-usia yang harus berjuang boleh makan itu Allah tuh mudahkan jalan. Nanti kayak ide yang kadang wong iso yo. Taknya contoh ya. Ini yang kelas 3 SMA yang mana? Ini kan lulus SMA pengennya ngopo? Meh ngopo rencananya sampai meh ngopo? Kuliah aja ya proses lanjutannya. Terus yang kelas 1 tahun ini, yang pengen langsung kerja, kamu kelas 3 lulus SMA apa SMK? SMK mau ngapain? Kerja. Nah, kerja apa? Gak tahu, belum tahu. Ya. Jadi kadang lo ya, kita itu setelah pendidikan itu pengennya boleh kerja, honorer ini. Tiba-tiba ada temen itu dia nggak mau boleh kerja di rumah, ngopo jalan, ini jangkrik. Jadi kadang kita tuh nggak kepikiran, ini jangkrik, dicemooh sama orang, buat apa kamu? Ini jangkrik, kata dia, nggak apa-apa, ini kan seneng aja. Terus akhirnya dia piara, ini cerita tenang loh, aku sih. Terus dipiara banyak jangkrik di Bekasi sana. Begitu banyak, terus dia survei toko pakan burung. Oh, terus ditawarkan, ini kamu beli berapa Pak? Sekilo aku beli 60.000 Mas. Ya sama saya 40 aja. Oh iya, mantep lah 40. Laris sampai stoknya kurang-kurang. Nah, baru kuwi diparani preman yang rumahnya. Teman saya itu parani preman yang rumahnya. Kamu jangan macam-macam ya. Jangkrik ini satu Jabodetabek, Jakarta sekitarnya, semua saya. Jadi ada seorang preman itu yang menguasai jangkrik itu dan barangnya didatangi dari Kuningan. Itu pakai bis, kayak bagasi nanti ditompon di Jakarta, di SRB. Nah, macam-macam. Nek pengen dodolan jangkrik kudu izin aku. Kudu aku sing nuku, kok sing bayar aku sing nentokke harga aku. Sak kok iya dibayar piro karo dhewe? Dibayar 20.000 sekilo. Ya kamu untung apa rugi ya? Nek bilang rugi enggak sih, cuman ya untungnya jadi sithik gitu. Oh iya wis, terus saya nyuduhi HP. Dari HP itu dia nyuduhi motor Scoopy waktu itu. Ini loh hasil jualan jangkrik. Jadi ini jenisnya motor jangkrik. Nah, kadang loh ya, orang itu enggak kepikiran hal-hal yang dianggap hina oleh sebagian orang, bahkan enggak kepikiran bisa dikembangin, malah menghasilkan buahnya. Ada lagi murid saya, dulu TPA dia sama saya, ngaji kayak gini sama saya. Omahnya gitu, lore gereja Jatet. Nah, namanya Mas Ferry. Kerja dia, honorer Dinas Perhubungan Karanganyar. Tapi sampai dia aja dodolan cacing. Jadi sing ingin cacing moro kono, sing butuh cacing moro kono dhek mau nyepake omah. Bisa-bisa tak tekoki gajimu karo cacing kuwi akeh ndi? Ya akeh cacing niku Mas. Dulu aku umur masih 20 kurang, dia belasan, mungkin 12 atau 13. Jadi jaraknya rapatnya atur. Ini sampai hari ini lho Mas. Nah, terus tak tekoki lah orang mbok tinggalke wae gaweanmu sing kae honorer kata dia. Ini sing honorer itu kan enek apa sih? Prestisiusnya gitu. Enek gengsinya nganggo seragam ngono kuwi. Nah, tapi secara hasil oke gitu. Makanya iman iki dinazani Allah wa yakum jane banyak kerjaan-kerjaan atau ide-ide bisnis yang kadang simpel iso mbok lakoni karo sekolah, karo kuliah, karo ngaji, menghasilkan duit. Tak kayak contoh meneh. Saya punya teman, dia bikin kolam ikan koi. Nah, koi ini sering dipakani. Pakannya dengan pakan yang mengandung protein tinggi. Nah, ben koi ini lemu-lemu semok-semok kayak aku, kayak rakal barangnya. Aku meneh. Wis muntung mari iki mulih aja. Sabar. Sesuk dhek diet. Ramalan rong dino balik semaput deh. Nah, enek kolamnya enek filternya, ada chamber filter ini. Jarang dibersihkan karena sibuk. Tiba-tiba muncul cacing sutra yang merah ini Mas. Nah, wah, lagi sotidal lagi sekilo larang ya, 60 atau 80.000. Padahal itu munculnya mau mergo gak diresihi. Terus
terlintas ide bisa dikembangkan ini. Secara teori dia udah cerita, tapi secara praktek belum. Makanya dengan kamu ngaji ya toh, itu insya Allah akan bukakan tuh ide-ide itu. Ide sederhana, bukan hal yang rumit. Ilmu cacing tadi itu bukan hal yang rumit loh, itu mudah. Kau tinggal macul ning sawah itu cacing gua golek ember, kayak kono, terus golek otak pitik, otak wedhus, otak sapi, kayak guring, tinggal turu, mau nak tambah, oke. Nah kira-kira kalau wis kepiar kotorannya itu udah kepiar, cari lagi, tambah lagi. Nah nanti nek sudah oke si kotorannya itu kamu buang, ganti yang baru. Jadi dia makannya bukan kotoran. Nah cacingnya buat apa ya? Nanti kamu udah dikenal orang sebagai misal raka cacing gitu kan. Nah, kok ya orang kan nyari cacing tempatnya raka gitu. Saya ini diguyu tapi dicokeh loh Kak, ora apa-apa. Saya bingung cacingnya ini. Gitu. Ya, jadi banyak hal yang kadang itu enggak dilirik orang. Nah, dan itu bisa lahir dari orang-orang yang tadi itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian masuk masjid. Nah, kembali ke sini tentang cerita alam gaib yaitu alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul Al-Mu'minun ayat 99 ayat sampai 100, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un. Mereka itu apabila datang kematian, maka mereka berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Menyesal. Orang-orang itu menyesal. Menyesal kenapa? Karena malas-malasan ibadah itu loh. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku itu bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Sholat sunnah sih tak tinggal, bakti sama orang tua. Ini orang tua meninggal, udah telat gak bisa bakti. Makanya mumpung orang tua masih hidup, berbakti lah. Orang tua aku nganyeli, pokoknya nganyeli, itu yang nganyeli loh. Orang tua aku lagi meh turu kowe ngising, cilik anu lho. Nah, jaluk dicawiki. Nganyeli kowe. Nek ora ngelingi kuwi anake ngono didekek njaba, dadi bodho kucing. Tapi ndak diopeni, dicaiboki. Nek enggak percaya, kamu tanya sama ibu. Bu, berapa ribu kali dengan sudah nyeboki saya? Nek nganti ibumu iso nyebut, wah, kamu kudu bayar. Sekali cebok 10.000 pengen bangkrut tuh ya. Rata-rata orang tua tidak bisa nyebut karena memang mereka tulus melakukan itu. Tapi nanti nek wong tuamu tuwa melu kowe, melu lagi seminggu mungkin Bu, mbok putra liyane dengan derek mriko pindah mriko seminggu mriko. Mula kan sibuk kedah niku. Makanya bedanya kasih sayang anak sama orang tua ke anak sama anak ke orang tua itu, nek orang tua ke anak itu tidak ada batasnya, los. Tapi nek anak ke orang tua pengen dibatasi sampai kapan? Nek iso gendang mati. Makanya kalau orang tua mau pengen anak itu tidak pernah terbayang anaknya akan mati. Pengen itu urip sehat, pinter, hebat ya. Tapi nek anak mau pengen wong tua, kapan ya wong tua mati? Orang mati ya, mbok iki, mbahku iki, pakku iki. Nusake wae uripe. Ngoten niku. Makanya di sini mereka menyesal. Makanya jangan sampai kita menyesal. Nah, biar tidak menyesal, maka apa yang menjadi kebaikan yang bisa kamu lakukan hari ini, detik ini, yang ketok moto lakonono lah gitu loh. Nyesel kamu nanti ketika kemudian Allah mau dekatkan itu teduhan yang nggak bisa meneduhi kecuali itu ya. Nanti ulama yang menyebut itu arsy Allah. Nanti malaikat didekatkan matahari didekatkan 1 mil panas, maka Allah mengasih naungan. Yang naungan itu yang bisa mencegah panasnya matahari itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah arsy Allah. Ala kulli hal apapun, maka kamu akan menyesal ketika kemudian ternyata sing iso nyedake kuwi ning aku kuwi mergo atiku tak candelke ning masjid. Lah kok aku karo masjid gak sementel atiku, anggere delok masjid malah mlayu, delok masjid mlayu. Masjidnya reket meneng wae gitu kan. Ning masjid begitu kemudian buka toilete ning WC-ne nek gedang goreng ngampul meneng wae gitu kan. Wong ditutup ditinggal ngono tok. Padahal nek gue diko ember itu mbok siram sak ember ngono ya. Wong ora mampet kok ya, mendelep bisa. Memang salah orangnya yang buang air besar enggak nyentor tadi. Cuman apa salahnya ketika kamu menyentorkan? Aku kerep banget Mas. Ning masjid itu ya jenenge wong lembu meneh.
ketok rakai yo ketok. Kuwi anggar pengajian mesti blek nguyuh atau pengen BAB. Nah, nang masjid ya, masjid. Ning toilet lah itu. Kuwi mesti enek wae, cuma capret-capret karo-karuan. Makane aku nek ning toilet iki suwe nyirami kabeh kuwi. Kadang enek sikate tak sikati. Dadi yo ustaz yo cleaning service bareng. Tak nikmati, ndak apa-apa. Senajan itu mungkin cepretane raka kuwi ora apa-apa. Jadi karena saya yakin ketika saya itu menghikmatkan tangan saya, diri saya, rakyatan yo ngono. Mungkin di mata kalian gilani gitu kan. Tapi saya yakin suatu ketika saya itu butuh pertolongan, maka Allah itu akan hadir dengan caranya, dengan kuasanya. Saya yakin nganggo banget. Surah mungkin orang gitu kan. Tenang, yakin nganggo banget. Makanya ini coba tak tularke ngono lho. Saya sedang bercerita sesuatu yang memang tak lakoni, bukan sesuatu yang ceritake wong liya atau itu ndak gitu. Ya, makanya di sini mereka menyesal gitu. Ya, ketika datang mereka nyesal. Nyesal ya Allah, aku kok tak tinggalkan itu, biar masjid kotor kok ora tak saponi. Terus toiletnya nek sing kotor kok garek nyiram ke emoh gitu kan. Inna kalimatun wa qailuha. Kala inna kalimatun wa qailuha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah kata-kata yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Dan di hadapan mereka ada alam barzah sampai hari kiamat. Maksudnya gini, jalukmu ngono mergo kowe wis nemoni matine. Nek kowe diuripke neh rokaruan gelem ya mesti karepmu ya dolan meneh gitu kan. Makanya dengan kita belajar ini harapannya itu muncul kesadaran gitu loh. Jadi jangan sampai seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, nek mati nyesel pengen balik ngomongnya berbuat baik, ketika diuripke Allah sudah menyatakan orang mungkin nek tak uripke ngono, wong kowe asline orang ngono. Nah, makanya daripada kita ini kena ayat ini mendingan saat ini kita beramal sesuai kondisi kita, apa yang menjadi kebaikan di diri kita. Oh, aku mampu berbuat baik sama mbahku karena bapakku sibuk, ya wis kamu yang mewakili. Dulu tuh saya gitu, jadi bapak saya masih punya ibu sepuh, ya kan? Bapak saya sibuk orang kantor, nang sawah, mbokku sibuk ngajar, gitu kan? Ya wis saya nemeni mbah saya. Ya kan? Wah, nek nyenengi ngancani mbah tua. Wis sing diceritake wis kuwi-kuwi wae. Tenan yo take biyen dodolan ning pasar legi diceritake zaman Jepang diceritake anak-anake kuwi terus. Oh, jane ya bosen. Nek nom-nom koyo kamu kan pengennya nonton apalah gitu Spiderman, Superman, terus GT-Man ngono gitu. Pengennya nonton ning ngono-ngono ki lho sing main-main ngono ki. Nah, tapi yo karena kita memahami nek kita bapak kita itu tidak punya waktu untuk ngurusi mbah kita, kita sebagai anaknya mewakili gitu. Nggak ada masalah. Karena kalau mbah itu galak-galak, mbah galak. Disebutkan oleh Ibnu Katsir wal barzakhu wa al-hajizu baina dunya wal akhirah. Yang namanya alam barzah itu pembatas dunia dan akhirat. Jadi saat ini dunia, nanti kamu mati masuklah kamu itu ke alam akhirat. Nah, di situ ada alam barzah yaitu alam kubur. Wa huwa al-muddatu min hinal maut ila yaumil qiyamah. Dan itu masa di saat kamu tuh menanti hari kiamat, yaitu ya di kuburan itu loh. Di kuburan itu. Fala yastati'una ruju ila dunya, ndak mungkin bisa balik. Makanya nek wong ngomong, aku ditemoni roe mbahku, itu dusta. Orang yang sudah mati ndak akan balik-balik golek-golek, tidak ada. Ndak ada. Nanti dia udah di alam lain. Wah, aku dipripeni mbok deku. Nunggoni aku ning dhuwur wit pelem ning papringan ndak ada. Karena yang nampak dari yang kamu lihat itu namanya syaitan. Sedangkan orang yang hidup kayak kita kemudian mati, ruhnya pun itu masih ruh manusia, bukan terus jadi syaitan. Itu wis beda alam itu loh. Makanya di awal wis beda makhluk itu. Makanya di awal tadi saya katakan tentang reinkarnasi, dan itu enggak ada. Nah, kamu lihat film apa? Kerah Putih, Sun Gokong itu kan jenenge sapa? Cipat Kai. Wah. Itu kan
reinkarnasi dari seorang panglima. Ngono gitu kita ya. Nah, mau ora ngerti Mas. Ngerti mau apa ya. Nah, dia tereinkarnasi jadi babi gitu kan. Dan mungkin ada yang yang tereinkarnasi jadi ular, jadi siluman gitu. Nah, itu karena kita tonton, otak kita diisi ngono kuwi. Padahal ngono kuwi tidak benar dalam agama. Qul bikin azan ya Allah wa iyyakum. Al-An'am ayat 93, walau taro idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusahum itu aneh jadi jangan nakal. Makanya jangan jadi jangan nakal. Dikatakan di sini, dan sekiranya kamu melihat ketika orang dolim itu berada dalam sekaratul maut, wong nakal-nakal ini pas lagi meh mati, nyawanya meh metu. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat membentangkan tangan mereka. Diambak gitu. Seraya berkata, akhriju anfusahum, keluarkanlah nyawamu pada hari ini. Al-yawma tujzauna adzabal humud bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kamu dibalas dengan adab yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang enggak benar. Ngomong Allah duwe anak, ngomong Allah menjelma jadi ini jadi itu. Wa ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kamu sama ayat-ayat Allah itu sombong. Dikasih tahu kon salat emo, kon ngaji emo, kon lereng sing maksiat emo, gitu kan. Insyaallah bukan kita kita mau ngaji, mau salat dan seterusnya. Maka Imam At-Tabari mengatakan yaqulu ta'ala hadzal adabu indal maut wa huwa awwalu adabihim qabla yaumil qiyamah. Beliau berkata bahwasanya ayat ini menunjukkan adab saat kematian dan ini awal dari sebuah permulaan hari kiamat. Jadi keruwetan hari kiamat itu orang yang berbuat kemaksiatan, kedoliman itu dimulai saat dia itu mau mati. Makanya Imam Ibn Azan ya Allah wa iyyakum, dengan jangan sampai jadi anak nakal. Karena nanti matimu wis angel, nanti ning akhirat ruwet, wah ning kuburan disiksa. Iki nek sing nonton jenenge apa ya? Untu sempal. Aneh-aneh. Ini kene ngomongnya. Ini anaknya untuk bugang. Tapi apa? Nah, kemudian ayat yang ketiga yang kena adab dari sejak di barzakh yaitu Fir'aun dan kaumnya. Allah berfirman pada surat Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya." Neraka itu diperlihatkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Tiap hari dalam neraka ning kuburan. Sumpah. Nek bendino ketemu karo wong elek kan nanya lho. Opo. Tapi nek bendino ketemu karo wong apik kan seneng. Pengen ketemu terus karo wong kaya gitu kan. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan nanti di kuburan sudah dilihatkan adabnya, di hari kiamat nanti akan dikatakan masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam adab yang sangat keras. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan hadhil ayah aslun adimun fi isbati adabil kubur. Ayat ini dalil yang sangat tegas tentang adab kubur, li'annahu qala, karena Allah menyebutkan ghuduwan wa asyian, pagi dan petang. Jadi adab neraka itu akan dinampakkan pada orang-orang yang ada di kuburan yang di dunia itu hidupnya itu keterlaluan, sombong, kafir, musyrik, pandangan wangel, gak sholat, ahli maksiat. Wa hadza qabla yaumil qiyamah, dan ini sebelum hari kiamat sampai terus akhirnya terjadi kiamat. Nah, iman bikin azan ya Allah yang lalu setelah tinggal di kuburan lama, wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yaksirun, maka ditiupkanlah sangkakala. Maka ketika itu mereka keluar dari kuburan mereka menuju roh mereka dengan yang sirun, dengan bergegas buru-buru paling kok kuburan balung-balung ngadep kayak kulit kabeh kulit meneh muncul neraka meneh. Tadi dikatakan urotan, urotan itu utuh. Jadi neraka yang neraka koan muncul cus lari menuju Allah. Kalau mereka berkata, ya wailana man ba'asana min marqadina hadza.
duh ciloko, sopo ini sing bangkitke kami dari tempat tidur kami. Jadi dia sudah tidur di kuburan yang dihimpit dengan kencang sampai tulang-tulangnya ajur, remek, terus melihat neraka setiap pagi dan petang. Itu digugah daerah terima. Kenapa? Karena dia itu memahami benar sampai dia keluar dari situ, dia akan bertemu dengan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Jadi gak cuma selesai di situ ceritanya, makanya dia jadi pilih yang kuburan wae, orang tangi-tangi. Padahal itu kuburan sendiri dia sudah tersiksa gitu. Makanya Imam bikin azan ya Allah wa iyyakum. Hada mau'atur rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman dan benarlah para rasul. Makanya di depan tadi saya ngomong, kamu akan menyaksikan ini semua benar nek kowe wis mati, lagi ngerti. Makanya nek nanti kuwi terjadi, daripada kamu nyesel mumpung masih hidup, perbaikilah cerita hidup. Sing salate gak tertib lah, sing kudungane gak jelas gitu kan, kudungan pokokan gak gulu gitu kan, dibanerke. Kudungan diwel gitu kan. Nek komburi digeret terus mati ya omong. Ya, ojo gitu kan. Enane nganggo gamis tapi disuwek nang pahane. Ada di mana apa to mbak? Ben iso silat lho, iki arep gamisan apa arep silat? Silat main PSHW itu lho. Malah dikai seragam. Ya, makanya walidil azan ya Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir hadza ikhbarun an halin nas indal ba'ts. Ini kabar dari Nabi tentang keadaan manusia saat dibangkitkan. Haina yukhrijuhumullah min kuburihim, di mana mereka nanti dikeluarkan dari kubur-kubur mereka ahya'an ba'da mautihim, kondisinya hidup setelah mereka mati, lil hisab, untuk ditakoni, dihisab apa yang pernah dilakukan. Alhamdulillah, mengerikan. Aku nek bayang kira kebayang. Padahal kita ini orang sholat, piye nek kita itu enggak sholat, piye nek kita itu enggak beriman. Ajur wis bener, remuk, ambiar, misalnya gue bahasa apapun silakan. Kondisi yang paling jelek. Makanya ini nek kamu sejak kecil sudah beriman jadi orang Islam, sampai mati kamu jangan pernah ganti agama. Ini ayatnya terlalu banyak. Kalau kamu akan menjadi orang celaka binasa kalau kamu sampai ganti agama. Nah piye? Aku kudu melu ayamku kan lho sing ayu. Lah ayu ku yo tuwek elek muni coplok terus. Tenang. Kowe ora tau ngerti to wong ayu ning untune coplok. Jadi coplok ora mung siji sak paket. Bukan. Oh yo elek tetepan. Terus nanti dibuneh untune. Banyak orang-orang kayak gitu. Saya dulu pernah nemeni temen ta'aruf. Ta'aruf ngerti enggak ta'aruf? Ngerti ya? Ta'aruf itu kenalan untuk nikah. Nah, itu wis padha geleme gitu. Nah, Mbak E itu terus ngomong, saya mau minta izin. Ada hal yang belum tak ceritakan. Takutnya nanti menjadi penyesalan. Aduh, apa ini aku pikir aku ora-ora nih. Terus kamu masih siap ya mendengar? Ya siap toh Mbak, mau daerah nikah masuk gak siap. Jadi saya dulu pernah kecelakaan. Terus gigi saya sebagian copot, terus ini giginya palsu, dicopot ini boleh tek nih. Waduh ya. Untung aku harus nikah. Orang dengan aku kuliah pas saya jadi aku kuliahnya harus ngomong ngomong. Nah, tak tengok ini Mas belum moral. Ya pun buat apa. Nah, tapi nek enggak belum ras itu ya apa-apa ya. Artinya perlu satu penjelasan yang jelas. Kemudian manusia nanti akan dikumpulkan setelah bangkit itu ngumpul, ada tempatnya. Cara nek ning donya kene lapangane ya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Kahfi 47, wa yawma nusayyirul jibalu wa taral ardu barizatan wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah hari ketika kami menjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi menjadi datar dan kami kumpulkan mereka seluruhnya. Jadi gunung itu dijurke, diratakke kabeh. Jadi ratanya itu digumuruk sing jeglong, jeglongnya kok laut diuruk gitu kan. Kemudian lembah-lembah itu diratakke kabeh. Nah begitu sudah rata, maka kami kumpulkan seluruh manusia. Maka kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Jadi kowe ndelik ora enek ditanya ndelik.
Saiki karo delikan deli ono, tapi sok mben gak mungkin iso ndeli. Malaikat Allah tuh banyak. Raka. Delik telur ngiwing yo. Entok. Pokoknya lakonnya raka. Dan ini yang paling penting lagi. Jadi semuanya penting, tapi ini penting juga. Maryam ayat 95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Yang namanya farda. Jadi setiap manusia itu akan mendatangi Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendirian. Sendirian maksudnya tanggung jawab dewi. Makanya nek agama mengajarkan dosa turunan itu ngapusi. Itu dosa turunan, makanya ben dosane ketebus yo dibaptis dhisik. Tidak ada dalam Islam, tidak ada. Ayat yang lain mengatakan Allah taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tidak ditanggung orang lain, tanggung sendiri. Makanya walaupun kowe melu-melu wong liya mendem, maka dosa mendemu ya enek dhewe, wong ya enek dhewe. Bukan kemudian awan gara-gara melu kowe ya dosa kepen, ora enek ngomong tanggung jawab dhewe-dhewe. Makanya jangan pernah ikut-ikut orang kalau orang itu kan jadi jelek. Gitu. Sama halnya kamu sholat, belajar dari saya misal, yuk kamu itu pahala, orang itu pahala mau dipek aku atau didonggoro karena aku tidak, kamu itu pahala sendiri gitu. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan la malin wala waladin wala nasirin. Tidak ada hartamu yang berguna, anakmu yang gak manfaat. Terus nek kowe ning donya didekengan kenalan polisi, tentara, presiden pun ning kono ya ora guna. Bal yaqifu baina yadayillah wahdahu lil hisab. Bahkan kamu akan berdiri sendiri di hadapan Allah untuk dihisab atas amalmu sendiri-sendiri. Abasa 34 sampai 37. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Ojo cedak-cedak aku, urusanku dhewe-dhewe. Wa ummihi wa abi, bahkan gak peduli kalau pak ya mboke. Dok, aku pakmu, le aku mbokmu pun jenengan ning donya mbok kula pak kula. Mamriko. Iki urusan kula piyambak. Ra iso njaluk tulung pakmu mbokmu pakmu ra iso nulung kowe, sebaliknya enggak bisa. Wa sahibatihi wa bani, dan lari juga dari teman-temannya dan anak-anaknya. Temanmu enggak guna, kamu kenal presiden sekalipun enggak guna. Anakmu ada banyak enggak guna, enggak punya anak, yo bukan berarti pertanda kerugian gitu kan. Artinya semua enggak akan guna kalau kamu sendiri enggak baik. Likul imri'in minhum yawma idzin sa'lu yughni. Setiap orang pada hari itu punya urusan yang sangat menyibukkan. Ora gagas. Ingin saiki kamu enggak ketemu ibu bapakmu, lama begitu ketemu kangen, Pak, sekarang ketemu nggih. Sehat, alhamdulillah, ledok gitu kan. Atau nek apa namanya teman itu, bro, wah sekarang ketemu yo ngopi sik kan gitu. Tapi nanti kamu ketemu temanmu kenal wis ra gagas ya. Sono-sono aleh-aleh ra gagas. Kemudian Allah menyebutkan pada Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amalmu sekecil apapun Allah lihat, baik yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahkan yang jelek pun juga kelihatan. Nek cilik kowe ketok apa meneh gedhe. Cilik iki piye to? Paribasane ngene. Kowe nyolong anak pitik, utuk lho cilik kan cilik to. Itu Allah tahu. Apa meneh kowe nyolong jago tambah ngerti. Mbok colong motor tambah tahu. Kamu ngambil kotak infak mbok sogok nganggo apa kuwi sunduk cempol, mbok kei pulut ngene entuk 2000 gitu. Allah tahu. Apa meneh dadi lurah dadi camat korupsi tambah tahu. Gitu. Makanya orang Islam itu kalau tahu hari kiamat itu hati-hati, orang bakalan aneh-aneh. Kowe jiko taloke tanggomu ngerti pemene sing mbok jiko nongko gede. Tambah ngerti. Nah, makanya surah usah. Nek iso nembung, nek nembung ra dikeki ya wis nyuwun karo Gusti Allah, ya Allah, kula gadah tangga util, kula njaluk talak siji gak dikeki, mang paring kula rezeki sing langkung kathah. Ngoten. Ora usah ndak muni-muni karo tangga niku tak colong mau nongkomu. Ndak usah, minta sama Allah, ya. Wa ni bidin azani Allah wa iyyakum. Al-Isra 13-14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya di lehernya dan ditentukan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban,
yalqahu mansura, dan pada hari kiamat kami akan keluarkan sebuah kitab yang berjumpainya terbuka. Nyo catatanmu. Ikra kitabak waconan kafa binafsika yauma 'alaika hasiba, maka cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap atasmu. Wacon dhewe delok iki tontonan endi sing ora ketulis, endi sing tak luwih-luwih ki gak ono. Plek. Nolong talok enek ning kono, nolong nongko enek ning kono, metu omah ra katokan enek ning kono, gitu kan. Kudunge nekak bulu kaya arep bunuh diri ya enek ning kono. Wis kabeh komplit iki. Makanya manifidin azan ya Allah, dengan kamu belajar, ojo mung formalitas, kamu serap apa yang kamu bisa amalkan sebisa kamu. Selama sing tak ajarkan baik, insya Allah baik. Takon bakti karo wong tua kan baik tau. Makanya jangan sampai engko bapakmu goleki aku. Ngomongin ngaji karo jenengan, lha iki pun tau. Anak kula lho, anggo diomongi pisang nyauri pindho, omongi pindho nyauri papat gitu kan. Nanti latihan pimpingan ya ibu. Ya jane ora bodoh anakku, tapi kok piye yo. Ampun ngoten nggih. Nanti ketika kita sudah belajar ya kita amal. Mari bikin azan ya Allah ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Prinsipnya kamu pernah ada sebagai roh, kemudian hidup sebagai manusia sekarang. Nanti kamu akan masuk ke kuburan, setelahnya akan dibangkitkan enggak cuma roh tok, dibangkitkan badan-badanmu dalam kondisi tadi nyeker, udah ora sunat, kemudian ngantri dihisab. Nanti ditutuke ada hisab, ada mizan, ada telaga, ada sirat, ada surga dan neraka. Panjang ditutuke. Monggo ada waktu silakan ngobrol. Yang mau bertanya dipersilakan, yang offline boleh, yang online dipersilakan. Silakan ngacung, nganggo mic ora raka. Nganggo halo-halo ora. Aku mboten ngertos. Pak Ketua, nggih pik napa mboten niki? Mboten. Nggih. Ngatunglah. Monggo Mas. Gimana? Ya, Mas Fadil dari Masjid Ar-Rahmah. Sebelah itu Fadil dari Nurul Iman. Saya kan masih kurang ilmu tentang hari kiamat. Ya. Nggih. Nah, itu saya masih bingung Ustaz. Saya bilang seperti ini bahwa kalau kamu sudah tobat, dosa akan gugur, juga aib akan ditutupi. Apakah nanti dihisab itu di saat hari pembalasan itu akan terpapang ke perbuatan-perbuatan kita sebelum bertobat. Oke, pertanyaan keren loh ini, yang keren. Perlu dikasih hadiah. Pakai hadiah saya, kamu jangan nganter Fadil, antarkan ke Fadil juga. Sini. Nah, ini buat saya nganter ini buat saya nganter pas suai ini nganter tok itu lahirmu loh. Lahirmu gojek ini tekan Palun. Jadi kok nganter aku tekan Palun loh. Nah, pertanyaan bagus loh ini. Jadi kita naudzubillah punya dosa. Terus katanya nek sudah tobat diampuni, dihapus, ditutup. Apa ya arep ditutuke nanti di akhirat. Nah, di dalam Asmaul Husna Allah, jika aku malah jadi nonton transfer cilok apa to kuwi. Kok wis dipangan ngono. Jadi di dalam Asmaul Husna ada namanya Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur itu artinya Allah Maha Pengampun. Ngono lho, Bro, penting lho iki. Kemudian ada juga Al-Afu. Al-Afu itu Allah yang Maha Pemaaf. Nah, Allah Maha Pengampun, Allah mengampuni dosamu. Tapi catatannya enggak dihapus. Nah, Allah Maha Pemaaf, Al-Afu, itu Allah memaafkan dosamu dan dosanya dihapus. Sehingga orang-orang yang sudah bertobat, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu, dia yang sudah bertobat, maka dia akan hadir kayak orang enggak pernah punya dosa. Maka tinggal pas minta ampun ini menggunakan Al-Ghafur atau Al-Afu. Kalau Al-Ghafur nanti dia akan mendapati catatan dosanya, tapi ini sudah diampuni. Tapi nek Al-Afu maka dia mendapati catatan dosanya, catatan amalnya ning kosong, putih. Makanya Nabi pernah ditanya oleh Bunda Aisyah ketika ditanya tentang hari Lailatul Qadar. Bunda Aisyah berkata, kalau kiranya
saya tahu itu kapan. Doa apa yang terbaik yang kami panjatkan? Nabi mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang Maha Pemaaf, mencintai memberikan maaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, maafkanlah aku. Nah, maka itu doa keren, doa cakep. Dan nanti dalam bab hisab nanti ada orang yang membawa dosa itu 99 gulungan, dowo banget. Dan setiap gulungan itu sejauh mata memandang dan tertulis dosanya komplit. Gak ada yang dikurangi, gak ada yang ditambahi. Dia sendiri wis lemes koyo-koyo meh pasrah. Tapi Allah mengeluarkan satu kartu. Ini ora dalil untuk main remi karo domino loh ya, bukan. Kartu itu yang kemudian tertulis la ilaha illallah. Jadi imannya tidak tercampur kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Kemudian Allah katakan wis tenang. 99 gulungan ini taruh di timbangan yang satu, jomplang ke situ. Nah, yang satu kartu ini taruh di timbangan satunya. Mencelatlah ini 99, selamat dia, dapat syafaat dari Allah, pengampunan dari Allah di sana. Nah, orang yang kena al-ghafur sama al-afu itu jelas catatan dosa jelek ini terus tidak ditimbang, mau dituduh ketok. Nek kowe pernah nglakoni iki ning Gusti diampuni. Ya mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman baru. Monggo meh ngacung perempuan dulu ya, entah ganti ya. Sono Mbak, sing dhuwur gitu ben ketok. Piye? Iya, Pak. Enggak dikai mic kok tadi ya sing banter. Kalau ada salah satu saudara yang pindah agama gitu kayak ikut ke cowoknya. Ya. Nah, itu apa orang tua dari si cewek masih mempertanggungjawabkan dosanya? Ya. Kalau ada orang murtad, apakah orang tuanya mempertanggungjawabkan dosa anak ini? Maka tugas orang tua adalah mengingatkan untuk kembali. Kalau orang tuanya diem aja, ada loh orang tua yang diem aja. Ya wes lah pilihanmu. Nah, nek ngono modele, maka itu dia akan bertanggung jawab. Tapi kalau dia mengingatkan ojo, terus nekat metu, terus dieleke lagi ojo, nekat bertahan di situ. Pokoknya moh pae nek kowe dadi kaya ngono. Kok tetap seperti itu? Ya orang tuanya nggak bertanggung jawab. Jadi ada kisah nyata. Bos saya di kantor itu punya orang tua muslim. Lalah dia itu dididik sama omnya yang non muslim, jadi non muslim. Satu tok itu jadi non muslim. Saudara-saudaranya Islam semua. Itu bapaknya itu ngomong gini, waktu belum nikah ya, masih ya seumuran kalian gitu lah. Bapakmu ki wong Islam. Bapakmu sebagai wong Islam yo pengen nikahke kowe sebagai anake pakmu. Lah ning nikahe wong Islam kuwi nganggo wali wong tuane kuwi yo wonge yo kudu Islam. Lah piye aku kok iso nikahke kowe nek kowe ora Islam? Siji. Sing keloro, aku dadi bapakmu, mengko yo kemungkinan aku mati dhisik. Lah nek mati dhisik, aku ki yo pengen didongake anake. Lah anak sing gak Islam dongane gak bakal tekan gitu kan. Itu disampaikan, teringat terus di kepala bos saya ini, perempuan bos saya ini. Akhirnya detik-detik menjelang mau nikah itu masuk Islam dia. Masuk Islam dan dia belajar terus agama sampai itu umur 50-an itu nek apa-apa boleh aku. Dikit-dikit. Pak Ustaz, meh nanya, nopo? Om saya mati, aku meh kirim Fatihah piye? Oh, tenang sal. Jadi itu sebuah perjalanan ya, bagaimana kemudian orang tua yang ditinggal anaknya murtad harus mengembalikan anaknya untuk kembali ke jalannya. Itu jadi jangan diem-diem aja. Kan udah dulu ya terus sampai kapan? Sampai kita terpisah di dunia ini sebagai orang yang sudah mati. Selama masih hidup dakwai terus gitu ya. Gitu. Bahkan Nabi Muhammad itu mencontohkan pamannya Abu Thalib itu menjelang wafat sudah mau sakaratul maut, dia mendekati kemudian mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah. Yuk mengucap la ilaha illallah. Berarti berdakwah sampai menjelang mau wafatnya si pamannya ini. Ini pamannya enggak mau ucap. Sudah masuk neraka pamannya. Gitu gitu. Monggo Mas. Bibi Al-Ikhlas. Tapi pertanyaannya jauh dari materi. Enggak apa-apa. Saya waktu scroll TikTok lewat dari diri saya katanya kalau
Ya, nggih. Qani bidina azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW bersabda, "Man jarra saubahu innallaha la yanduru man jarra saubahu khuyala." Atau kama qala. Allah itu tidak melihat orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Itu ada hadisnya, dan hadis-hadis yang semisal itu banyak. Hadisnya Hasan dan Sahih. Nah, dulu zaman aku seumuranmu, itu trennya itu apa? Celana itu nyapu dalan. Jadi celananya trennya ini, ombo, terus nyapu dalan. Itu nek zaman dia ini istilahnya cut bre, dure ciut ngisore kebre, ombo, nyapu dalan. Nah, cah nom-nom ngono kuwi katoke itu. Pokoke nyapu dalan nyeret-nyeret zaman dulu. Nah, makin kesini itu muncul celana panel pensil. Nah, tadi kan gini ya, nah saiki rada ngene. Itu ya kurang tepat itu pensil karena terlalu metet, nah, terlalu cepet, nah, ngafret itu nggak bagus. Omane perempuan nganti jengking suwek itu. Nek ra suwek celengane ketok, kacau. Nggak boleh itu celana pensil. Nah, sekarang muncul tren yang nek ngarang itu keren gitu loh. Jadi rodok longgar, berarti ora pensil, yo pensil tapi nggak sing ketat banget. Terus ngisore itu di atas mata kaki. Saiki nganggo celana kayak gitu tuh keren gitu. Jadi kan sepatu ning ngisore sneakers ngerti lah. Snack iki ulo. Sepatu kuwi terus celanane aja sing ketat yo kayak pensil tapi ora ketat terus katoke di atas mata kaki. Itu keren. Terus nganggo baju kayak punya kamu itu kotak-kotak gitu, terus sisiran nganggo kumit, keren itu cakep. Trennya saiki ngono kuwi, orang nganggo klambi PSHW mah. Entok al PSHW pas latihan. Ya. Awas tak cegat ning dalan lho. Ampun. Gitu. Jadi trennya gitu sekarang. Jadi itu namanya tren yang sesuai sunnah. Oh, ngono. Makane coba ngadeg kok iki tak celanamu. Iki lho, sapa jeneng? Hafiz ngadeg kok. Nah, ini mirip-mirip iki lho. Iki keren ra iki? Ora. Ya ngono kuwi katake. Jadi enggak ketat, enggak mensil banget, tapi yo ora nglembreh. Kayak gitu maksud gua. Keren itu, tinggal digoleki sepatu. Nanti biar dibelikan Mas Indra sepatu. Saya kelas piro Fis? Lah iya kelas piro? 7 piro? 1. Oh iya. Kelas 1 SMP. Sepatu apa? Apa? Ventela. Enak enggak Ventela? Kapan-kapan tak gawe sepatu, aku duwe sepatu kayak. Saya itu pernah dihapusi teman. Saya tuh sering nyoba bisnis tapi akhirnya mentok tertipu sama teman sendiri. Jadi dia bilang butuh gawean, butuh usaha. Satu kok sepatu bro, sepatu second itu loh, tapi bermerek branded. Nah, Nike terus Adidas ya, terus Rebu gitu kan. Nah itu aku beli berbagai merek gitu. 100 pasang aku beli, payu 30 itu dikira dikeke tak jaluk sing swidak piro gitu 37. Nah, sisanya tak minta. Tak bagi-bagikan. Kapan-kapan lah nek kelingan tak canggih. Tapi ukurannya raka enek iki cilik-cilik. Ukurannya Hafiz, Fadil ini ki enek, buri-buri ku enek. Cilik. Ini kapan-kapan tak gawe insyaallah. Atau nek mau main ke rumah wis, nah, tak cikuk dhewe. Banyak sepatu saya. Sepatu bekas itu, tapi cek bagus gitu. Dan lagi belakang, Mbak. Ya, dosa apa itu salah? Dosa. Jadi celana di bawah mata kaki itu dosa. Ya, karena hadisnya banyak gitu kan. Maka sebaiknya di atas mata kaki. Dan iki sampai 10 itu kan saya orangnya nggak standar. Maksudnya nggak standarnya bukan berarti nggak banget itu enggak. Maksudnya ukuran normal itu otaknya nggak muat. Akhirnya tubuh sing otaknya gede
dawane kok dawa tak ketok ya. Nah apa yang ngono itu jadi ra ono ya. Akhirnya gawe begitu gawe kejauhan tak ketok ning nggon mata kaki gitu kan. Ning utangnya kegedean kayak kolor gitu. Jadi nek delok katokmu ning ngisor mata kaki asline katok dhuwur lor gitu. Ini tak buka dulu ya. Kolor ya. Endi kolor dulu ya. Kolor. Berkolor gitu ya. Makanya berbahagialah kalian yang masih gagasnya standar. Ojo melu-melu aku. Ya, jadi tidak boleh ya. Makanya tadi saya bilang trennya saat ini sudah sesuai sunnah Nabi ya. Ikutilah sunnah Nabi. Ganteng, tenang, ganteng. Coba ngadeg nih, boleh. Ngadeg kok. Yang jujur tuh. Oh, kita untuk ketahuan sih deh. Tapi ini tunjuknya bisa. Tunjuknya bisa kan? Oh, ya, untuk ketahuan sidik ya. Itu ya, keren itu. Nah, delalah senengnya setan ini pinter. Nabi itu pengen ngajari sing keren di atas mata kaki. Setan ini malah ngajari menungso di bawah mata kaki karo ning dhuwure dengkul. Sampe itu wathokane saiki ning dhuwur dengkul. Wis ora gagas pupune alus apa budiken pokokane dhuwur dengkul. Itu horor pokoke. Ngono kuwi sing lanang-lanang bareng ya ngono gitu kan. Mbuh nek raka, ketoke pernah ya ora ngono kali raka iki katoke ngono kuwi lho. Wah, papasan ning ngono. Daleme Mas pokoke nani ketuane biyen apa jenenge? Mas Reza mana Kang? Ditutuhke ning omahe raka karo katok cendak biang aja. Pengen tak cokot to. Lah kaya kambing bakar. Ojo ya, jadi laki-laki enggak boleh pakai celana kayak gitu. Nek pakai itu di rumah aja. Di rumah aja. Jadi celana itu di bawah mata kaki. Kok di bawah mata kaki. Di bawah dengkul lah salah ngomongannya. Oke Mas Hendra. Oke. Belakang. Oh, apa enggak? Wih, pilihannya angel ya. Carilah orang yang sholat dan baik. Wes. Iku kaya wong Islam ngene. Pilihlah presiden atau pemimpin yang muslim. Wah, terus ana sing ngomong pilih sing muslim korupsi apa sing ora muslim gak korupsi. Kok ya ngono apa ya wong Islam gak ana sing apik to gitu kan. Wong Islam tuh ada yang baik. Mungkin kamu tuh belum ketemu ngono lho. Itu aja. Bener. Jadi jangan membuat frase seperti itu ya, itu seolah-olah kita itu sudah kehilangan akal untuk mencari teman yang baik. Masih ada kok teman baik. Nah, saranku meneh nek nganti ketemu, wah, dan itu laki-laki, gak ada salahnya kamu mengatakan saya siap menemanimu sampai mati. Oh, loh, Khadijah radhiyallahu anha itu menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad, cuman lewat walinya. Saya dulu punya adik saya masih hidup sekarang, belum nikah. Saya bilang sama adik saya, halo Mbak, ini ilmu loh ya. Saya bilang sama adik saya perempuan, iki aku masmu, saiki duduhno wong lanang ngendi sing menurutmu apik, tak tembungi. Dia bilang si ini bilang, tak tembung wongnya. Tapi wongnya ngomong, ngapunten kula pun gadah calon sanes gitu. Akhirnya ya ketemu sama suaminya. Artinya seorang wanita itu dalam proses mencari pasangan jangan pacaran, lagi-lagi barang. Nah lewat mana? Lewat walinya. Walinya itu siapa? Bapaknya, kakaknya, gitu. Omnya, pakdenya, mbahnya ya boleh. Ya. Tapi om sing solih ya. Omnya tukang mendem, boleh bojo. Oh koncoku mendem enek karo kamu. Malah rusak. Om yang solih, makanya tadi loh. Carilah teman yang solih, warga yang solih, saudara-saudara yang solih. Nah, tuh. Oke, ada yang lain nih depan. Mas, acung mas. Mboten dong, kukur-kukur. Cek yang laki-laki dulu, ada lagi nggak? Nggak ada. Ya monggo. Bibi tadi udah ya? Oh, Mbak ya. Monggo Mbak.
Ya, keadilan di dunia itu akan terwujud kalau menggunakan syariat Islam. Sedangkan syariat Islam di banyak negara itu tidak diterapkan. Syariat Islam secara apa namanya? Secara komplit. Sebentar ya Pak. Pakai contoh misal, ada orang membunuh di Indonesia itu hukumannya penjara 20 tahun maksimal. Ya ada hukuman matinya ada, tapi itu kasus yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin dia bunuh banyak, terus dimutilasi, itu baru mungkin hakimnya menjatuhkan hukuman mati. Tapi nek standar membunuh padu dipateni gitu, itu paling nanti vonisnya maksimal 20 tahun, rata-rata 15 tahun. Nah itu semua keluarga itu ditanya, menurutmu bu atau bojone si korban atau anaknya, ini pelaku ini enaknya dihukum apa? Hampir semua mengatakan hukuman mati. Berarti fitrahnya itu pengen pelaku pembunuhan itu dibunuh balik gitu loh. Dan akhirnya karena negara kita tidak mau melakukan itu, penjara di mana-mana penuh. Saya sampai punya teman itu di Jakarta terlibat narkoba. Teman ya, bukan sahabat, bedakan. Teman itu boleh kita kenal, tapi nek sahabat itu ya terlalu dekat gitu. Nah itu dia itu nih Jakarta itu sampai kebak penjorone. Di gua nih Tangerang ya kebak. Saya ini dia di penjara nih Pekalongan. Gua nih Pekalongan kebak, iso wae ning kono kae, sing anyar kan lho, ngendi kae, petisih kan lho. Ada yang mau nyoba kasurnya baru di sana. Gitu. Makanya karena pertanyaan kamu kalau nggak ada akhirat, apakah dunia ini memungkinkan untuk menghadirkan keadilan? Jawabannya enggak. Itu secara kecil, secara mikro, secara makro, Israel bantai orang Palestina sak mono mbane. Itu presidennya, perdana menterinya yang namanya Benjamin Netanyahu itu sudah divonis bersalah sama pengadilan internasional. Itu secara Amerika dibelo. Padahal pengadilan internasional itu diikuti oleh 130-an atau 180-an negara. Itu juga dibela orang Amerika, makanya sih orang Yahudi. Memang nggak adil jelas gitu kan. Tapi nek wong Yahudi mati siji, wis ucek-ucek nek mau dibuang rusak kampung sak negara Palestina itu dibuang. Makanya nggak ada keadilan hakiki di dunia ini. Usaha menuju sana iya, tapi keadilan hakiki itu akan dengan dapatkan nanti di akhirat. Makanya butuhnya atau pentingnya atau harusnya ada akhirat itu untuk menegakkan itu. Makanya tadi tak sebutkan, bahkan kamu nyolong talok pun kalau emang itu dinyatakan punya seseorang, ibaratnya talok itu ada di pekarangan orang, yang orang itu kemudian nggak seneng kalau itu diambil, nanti itu nek kita ambil itu namanya nyolong. Nah maka itu pun akan kita bertanggungjawabkan. Tapi nek orang kemudian mengumumkan atau bahkan ditempel ini talok apa istilahnya untuk umum semua boleh petik, nah silakan nggak apa-apa. Itu ya Mbak. Jadi kalau mau keadilan hakiki itu dunia ini harus menggunakan hukum-hukum agama Islam baru pas. Dan Allah menyebutkan inna fil qisosi hayatun, dalam hukum kisos bunuh balas bunuh itu ada kehidupan. Kehidupan maksudnya gimana? Keluarga korban ini nek pelakunya dihukum mati sebagaimana orang tua atau keluarganya yang dibunuh ini, mereka nggak akan ada kepikiran pengen balas. Tapi nek hukumannya 15 tahun 12 tahun, itu anaknya itu ngenteni. Dan ada yang kasus di mana itu Banyuwangi atau mana itu, anaknya ngenteni. Begitu pembunuh bapaknya pulang nuwun gue celurin sikat jus gitu, mati. Dan itu anaknya si yang baru mati ini mesti ya bahkan ngenteni genti, dan itu gak selesai. Makanya hukum kisos itu menyelesaikan urusan itu, ada kehidupan. Dan nanti pun kalau memaafkan, misal keluarga korban memaafkan, dalam Islam itu ada namanya diyat. Diyat itu membayar sejumlah tebusan karena sudah dimaafkan oleh keluarga. Dan diyat itu nggak main-main. Diyat itu 100 ekor unta. 100 ekor unta, nek untane regane 40 juta, itu sekitar 4 miliar. Jadi nek enek seorang bapak dibunuh, lalu pembunuhnya ini pengen dimaafkan oleh keluarga korban, dia harus ngekei 4 miliar, kan lumayan. Jadi rondo di 4 miliar kan lumayan. Bukan berarti menginginkan itu, bukan, maksudnya nek akhirnya suaminya meninggal nih entuk denda bayaran dia 4 miliar kan iso memulai hidup baru gitu loh. Iso buka toko, iso tuku sawahan gitu. Wis dadi rondo, gak duwe gawean kan. Anake cilik-cilik coba bayangin. Itulah yang terjadi detik ini hari ini. Kondisi-kondisi yang menyedihkan.
Saya dulu punya temen itu, bapaknya dodolan sate di sono di Kusuma Hadi sana. Waktu aku SD, aku dulu TPA-nya di Al Hadi sana. Terus ada yang buka sate di sini, ngarep SD sini. Podo-podo 2 orang Madura. Aku ndak mudeng awalnya piye, tiba-tiba sing sono Al Hadi itu marani sing ning ngarep SD Jaten itu. Dibuacok dicarok di situ mati. Gitu. Tarinya Britani. Itu adalah pelakunya itu bapaknya teman saya ngaji. Nah, makanya manifidin azan ya Allah wa'iyyakum. Enggak akan ketemu kebaikan ya ketika ngomongkan keadilan di dunia. Ya diusahakan iya, tapi ideal kurang gitu. Gitu. Ada lagi yang depan nih. Oh, enggak ada depan, belakang. Guys. Sana dulu. Nih, monggo Mbak. Oh, Sandy temannya SpongeBob. Jonasu, onosu. Apa piye? Jika kita mendengar suara azan yang tidak biasa di tengah malam itu, apakah suara azan tahajud apakah tidak cair? Waduh. Oke, azan yang nggak biasa. Jadi dalam Islam itu ada namanya adzan awal. Adzan awal itu adzan dalam rangka membangunkan kalian untuk sahur. Jadi sebenarnya sunai orang gawe apa kayak plotekan kayak orang kayak nggak sunah kayak ganggu. Sunai itu adzan awal ya. Nek cara adzannya subuh jam 4 ya adzan awal itu sekitar jam 2 setengah 3 gitu. Itu namanya adzan awal, bukan setan ya, bukan. Kenapa? Karena setan itu nek dengar adzan itu lari. Jadi setan itu tidak mungkin bisa adzan. Setan itu dalam hadis dikatakan nek dengar adzan qomat dia lari masuk ke selokan-selokan, lubang-lubang WC. Nah, maka ketika dengar adzan di jam-jam tadi itu adalah adzan awal yang tujuannya membangunkan kalian untuk sholat tahajud atau sholat sunnah. Nah, nek di kampung saya tinggal merugi itu biasa. Jadi ada masjid 3 atau 4 itu adzan awal semua. Jadi enak rungu itu setengah telungi sholat tahajud atau kemudian jam siap mau sahur gitu. Karena di sini nek mau menghidupkan sunnah bisa itu diagendakan. Jadwal adzan awal Senin raka, Selasa raka, Rabu raka, Kamis raka, Jumat raka, Setu raka, wes soleh dewe sak kampung raka. Nah, apa? Ada lagi sana udang biru. Ini yang lanang-lanang udah ada. Kayak sate ini hanya berani di lapangan apa piye? Oh, Mbak, aku Mbak. Oke. Piye mau pertanyaannya? Kenapa? Menjaga sholat lebih berat daripada meninggalkan dosa atau maksiat. Begini, berarti kalimatnya gini. Kenapa berbuat dosa lebih menyenangkan daripada menjalankan sholat? Kok mboten? Iya toh. Lebih gampang meninggalkan maksiat daripada menjaga sholat. Ngono bener ngono. Baleni sik. Nggih. Daripada meninggalkan dosa. Menjaga sholat lebih berat daripada meninggalkan dosa. Lah piye ta kowe? Nggih, jawabannya gini, inna nafsal amaratun bisu. Tanya jawab di video bisa enggak? Bisa, silakan ya. Teman-teman yang online ini kalau mau bertanyalah sebanyak-banyaknya, tulis saja pertanyaannya. Nggih. Jadi jawabannya adalah inna nafsal amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu nyuruh pada yang jelek. Nafsu itu nyuruh pada yang jelek. Nyuruh pada yang jelek. Nah, maka pertentangannya adalah apa? Nek nafsu berarti maksiat. Nah, maksiat itu melakukan maksiat itu lebih mudah, lebih seneng, nyenengke gitu. Wong mendeme kok mendeme nek ora masuk enak, seneng. Salat gah. Nah, maka mempertahankan salat itu jauh lebih berat daripada meninggalkan maksiat. Karena jiwanya itu pengennya bermaksiat. Termasuk kayak apa? Orang-orang yang lagi dimabuk cinta.
Itu mereka mengatakan apa sih tentang dunia? Dunia itu milik kita berdua, yang lainnya cuma ngontrak. Nah, gitu loh. Oh wah, kok ngono? Soalnya kan orang tahu toh. Jangan sing wis tahu tek ora kalah. Oh, mesti ngontrak. Gitu loh. Jadi dia lebih senang bertahan pada kemaksiatan daripada kemudian menjalankan ketaatan. Dan menjalankan ketaatan itu susah. Sholat itu susah, harus tepat waktu, wudu, terus nunggu imam, terus imamnya nek kedawan itu ya kudu sabar gitu kan. Pemenang wis dawa lali baleni meneh surat kuwi meneh sing dibaleni. Bener gitu kan. Makanya jadi seorang muslim harus bersabar. Walladzina amanu lali. Jadi Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, fakku raqabah, dia harus membebaskan orang yang budak. Kemudian au it'amun fi yawmin di masghobah, dia harus memberi makan pada orang di saat kelaparan. Au miskinan dan makrobah, au yatiman dan makrobah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi selain beramal-amal yang baik, dia juga harus beriman dan menasihati pada kesabaran dan menasihati untuk saling berkasih sayang. Menasihati pada kesabaran apa ya? Sabar, sholat. Yuk ning pengajian yuk, males sih. Ayo toh, aku mulai tak jajaki. Nah, maka sing males itulah tadi yang baru kena cobaan untuk bermalas-malasan. Nah, temannya yang menguatkan untuk kemudian berjuang untuk tetap ngaji. Nah, itulah yang terbaik. Ngaten nih, Mbak. Jadi karena nafsu tadi, dorongan jiwa, dan jiwa itu selalu nyuruh yang jelek. Laki-laki, ayo mana laki-laki? Oke, nah, siap itu dong. Nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, Mas Faiz. Apa tujuan kita dihidupkan di dunia ini? Oke. Kecuali selain untuk beribadah. Selain untuk ibadah? Ya. Oke. Selain untuk ibadah, pertanyaannya rada anyar ya. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, pada dalil jelas untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kamu diciptakan kecuali untuk ibadah. Oke. Nah, terus di dalam Quran surat Al-Mulk dikatakan bahwasanya Allah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan hidupanmu, menciptakan mati dan kematianmu dan semua dinamika di dalamnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu mana yang amalnya terbaik. Misal jadi laki-laki mana yang paling rajin. Misal jadi seorang anak mana yang paling berbakti. Misal menjadi murid mana yang paling pinter. Misal menjadi orang yang sholat mana yang paling tertib sholatnya. Nah itu. Jadi Allah itu nggak pengen sebenarnya hambanya itu cuma jadi hamba sing biasa. Wis ngene wae isoku iki gelem ngene ra gelem ya wis. Mbok kowe adus ben tambah ganteng. Nek kowe seneng karo aku wis ngene wae. Pokoke terimalah aku apa adanya ngono. Wong nek karo bojomu ngomong ngono wah didugang. Karena ya orang itu kalau bisa menjadi lebih baik lah, kenapa kok kemudian pilih nggak baik gitu loh? Jadilah yang terbaik gitu. Begitu Mas Faiz. Mas Faiz Jawa apa Arab? Jawa ya. Siap. Tak kira ini Arab ini. Arab maklum. Nah ini ada pertanyaan nih dari online ini. Ustadz menikah di usia 45 tahun, apakah mas kawin kemauan istri wajib kita ikuti kalau kita belum siap? 45 tahun mau menikah, istri calonnya minta mas kawin yang besar gitu kan. Nah, kira-kira wajibkah dipenuhi? Wajib nggak? Mas kawin itu wajib dipenuhi. Mas kawin itu haknya perempuan. Nah, cuman wahai para perempuan, wahai para wanita, mbak-mbak, kata Nabi, mas kawin yang terbaik itu yang termuda. Mudah itu orang kudu murah ya.
murah ya ora kudu mudah. Artinya gini loh. Kalau umpama ya, kamu ketemu seorang laki-laki yang baik, solih, tertib sholatnya, gitu. Terus kamu minta mas kawinnya emas batangan sebanyak 2 kilo. Terus genah wong ora kuat ra sanggup, ya mesti kamu akan kehilangan dia, seorang laki-laki akan mundur. Tapi kalau kamu benar-benar ngerti yang terbaik dari pasangan itu adalah gak cuma ganteng tapi soleh dan kemudian akhlaknya baik, dan kamu dapatkan dari calonmu itu, ditanya, nah mas kawinnya apa mbak? Nah jenengan sanggupin nopo? Lah monggo terserah jenengan. Ya wis aku nek minta bintang-bintang di langit bisa enggak? Ya enggak bisa. Loh, kamu terserah aku. Makanya sebagai laki-laki itu harus punya prinsip. Alhamdulillah mbak, saya nek cuman mas rong on saya bisa. Oh ya wis saya minta 2 on itu. Gitu. Jangan kemudian terserah kamu, nanti akan tak perjuangkan. Ya lo oke tenan malah sanggup. Nah maka kalau emang dia calonnya baik, jangan dipersulit, nanti tidak dia kabur gitu loh. Tapi nek dia sudah baik, dia oke, wah sawahnya sak pirang-pirang. Misalnya kampung ini gue sawah 30 patok, gue jalur 2 patok nggak apa-apa. Lo nyun, mas kawin ini sawah 2 patok, nggak apa-apa. Kalau emang dia punya, tapi nek dia nggak punya, pokso ngono, angel. Apa meneh misal kan ditanyakan nih, seorang yang 45 tahun gitu kan, berarti kan wanitanya udah tua gitu, 45 tahun. Nah, nyuruh mas kawinnya aneh-aneh, ya sopo sing sanggup. Engko nek enggak ada yang mau ya akhirnya terus enggak menikah sampai tua kan eman-eman ya. Jadi makanya kalau memang mas kawinnya itu sanggup, orangnya ya enggak apa-apa, minta banyak. Tapi nek enggak sanggup, laki-lakinya dinego. Nah, di Mas Rano ya gitu jenenge, Rano 79. Nah, jadi kalau emang tidak sanggup dinego, kalau kemudian hasil negonya dia tetap nggak mau, mundur cari yang lain. Itu nek saya. Wani bidin azan ya Allah wa iyyakum. Ada lagi yang mau bertanya? Wih, oke. Nah, ini kecil mungil apa guys? Ketika kita meninggalkan sholat karena ketiduran, apakah kita wajib mengganti? Oh iya, kamu tiduran belum sholat, begitu bangun ya langsung sholat. Ya, subuh nggak ada yang bangun, dia bangun setengah 7. Ojo gagas arep makan sekolah yo gagas kuwi yo ning paling wajib kamu harus wudu dulu sholat. Baru kuwi mandi makan siap-siap ke sekolah gitu ya. Sholat wajib. Sekolah penting, tapi sholat ya wajib. Jadi jangan sampai kamu rajin sekolah nih nggak rajin sholat, alhamdulillah. Piye carane kamu akan jadi anak baik kalau kamu tidak sholat. Sak pinter-pintere kamu nih nggak sholat kamu tuh jelek gitu. Gitu makanya orang yang nggak sholat tadi dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman, sama Ubay bin Khalaf. Ini manusia-manusia jos. Yang namanya Qarun diteuke, Fir'aun jabatannya dhuwur, Haman tentarane yang di belakang dia panglima perang banyak, jenderal dia. Kemudian Ubay bin Khalaf itu saudagar, wong sugih. Maka mereka yang ini semua masuk neraka. Nah orang-orang yang nggak sholat itu nanti akan dikumpulkan sama orang-orang dunyane pol gitu. Makanya nek jadi presiden gak sholat itu jelek, apa mana lagi bocil gitu, cek sekolah belum punya apa-apa, cek melu wong tua kok gak sholat, naudzubillah ya. Jadi jangan sampai nanti kamu nek bangun kesiangan tetap harus sholat. Jangan mikir, wah aku kudu sekolah, yo kudu sekolah wajib, penting tapi sholat juga harus kamu utamakan. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sami-sami Mas Rano, mudah-mudahan dimudahkan gitu kan. Ada lagi yang lain? Mbak, ini depan deh. Gak apa-apa. Ini dari tadi udah di luar angkasa semua. Ya. Seminggu. Tapi sampai ke 2 bulan dia belum mengembalikan. Terus setiap dia ketemu dengan saya, dia tidak pernah bahas itu. Oh. Nah, terus itu yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Baik. Ikhwani bidin azan ya Allah wa iyyakum. Hutang. Kalau mampu bayar enggak bayar itu namanya dolim. Matlul ghani dulmun. Mampu bayar enggak mau nyaur utang itu dolim. Nah, karena dia dolim, maka sebagai orang dolim dia berdosa. Halo, Mbak yang bertanya. Ya, didengarkan.
Nah, jadi karena dia dolim maka dia yang berdosa. Nah, tugas kamu sebagai orang yang didolimi, kamu mengingatkan dia. Nek sudah, maka kamu mendoakan dia. Nek tetap double, maka setiap hari dari duit yang diutang itu yang belum dibalik, kamu mendapatkan setengah dari angka itu sebagai sedekah. Tadi aku tekok utangi piro? 200. Berarti kamu setiap hari mendapat pahala sedekah 100.000 sampai dia melunasi. Yo harus nyampe dong. Karena kan Nabi mengatakan unsur akhoka doliman au mazluman. Tolong saudaramu yang dolim atau terdolimi. Nek nulung sing terdolimi ya diselamatke. Nek nulung yang dolim dicegah dari dolimnya. Matlul goni dulmun, duit gak mau bayar utang dolim. Gitu. Maka dia dolim itu kan mencegah. Cara mencegah diingatkan. Nek kamu gak tega, itu sebelahmu suruh nulis ini nomornya WA, tolong WA kirimin kan harus desain terus hapusan kayak aku HP ini sebelah itu dua itu ngingetin gitu. Tolong sauren utangku 200.000 sing mbok janjeki seminggu iki wis 2 tahun mbok bayar gitu kan. Gitu. Dan setelah mbok kirim sudah nomor DKN. Kamu sendiri gak berani ngirim, minta tolong temanmu kiri kanan itu suruh WA kan. Pakai nomormu boleh, pakai nomor mereka boleh gitu kan. Nah, nanti dia sudah dapat warning itu, sudah dapat ingatan itu. Ya, dia barangkali lupa loh diingatkan. Betul nggih? Ya, gitu, 200.000. Nah, tapi nanti kalau kamu mau mengikhlaskan, itu juga nanti menjadi sarana Allah mengampuni dosa-dosa. Karena nanti itu ada orang kaya, gak pernah berbuat kebajikan yang ketok moto, wis cara kerja bakti atau mangkat, rapat RT atau mangkat gitu kan. Dia disidang oleh Allah, kebaikanmu apa mas? Kemudian dia mengatakan tidak ada, kecuali saya itu kaya punya duit, terus tonggo-tonggo saya ngutang. Nah pada suatu ketika saya nyuruh anak buah saya karyawannya kayak sugih, lewatnya kayak pembantunya Ronaldo main bola itu, orang Indonesia gajinya 93 juta itu. ART dengan kasta tertinggi di Indonesia. Nah, nanti nek sini Jepang-Jepangnya kalah, nanti mending jadi yang pembantunya Ronaldo mas. Nah itu dia ngomong yang utang-utang itu, terus saya ngomong kepada anak buah saya bilang sama mereka, para nono sampaikan, kowe utang semene. Nah, ini kan meluruskan dia, sauran neng bosku, nek duwe, nek ra duwe bosku mengikhlaskan. Nah, jadi saya cuma punya kebaikan itu mengikhlaskan utang tetangga saya yang kesusahan bayar. Kata Allah, nek kowe iso mutihke utang wong, aku lebih layak memutihkan dosa-dosamu. Nah, gitu. Makanya nek jenengan mau mengikhlaskan itu lebih baik. Tapi nek enggak mau, maka jenengan punya kewajiban mengingatkan dan bersabar. Nah, nanti dapat pahala setiap hari itu setengah dari sedekah. Kata nggih, nah monggo Mbak. Ketoke ukurane padha gitu ya. Enggak. Terus lanjut. Siapakah wali nikah bagi anak hasil berzina? Oke, pertanyaan bagus sih. Siapakah wali nikah bagi anak yang berzina? Bagi anak hasil zina. Hasil zina itu ada laki-laki dan perempuan melakukan hubungan perzinahan, lalu hamillah si perempuan. Nah, hamilnya di luar nikah, maka anaknya anak zina. Siapakah wali nikahnya? Wali nikahnya adalah wali hakim. Nah, wali hakim itu siapa? Negara. Nah, negara itu udunil. Nah, diurut Pak Presiden dulu yang punya hak awal itu. Nah, Pak Presiden memberikan disposisi ke Menteri Agama. Menteri Agama mendisposisi ke Kepala Kanwil Kantor Urusan Agama Jawa Tengah, terus didisposisi lagi ke kabupaten kota, disposisi lagi ke Kepala KUA mendisposisi ke naib yang ada di kelurahan, di KUA kecamatan. Jadi yang punya SK sebagai naib. Nanti kamu jangan salah, nanti ada ustadz yang ngaku sebagai
wali hakim itu dusta. Wali hakim itu harus dari negara. Yang viral ada 2 orang guru di Bogor yang dia digerebek sama anaknya menyangka dia berzina, tapi bapaknya kekeh kalau dia itu sudah menikah. Video nikahnya diviralkan juga, dituduhkan, dan ternyata dia dinikahkan sama wali hakim yang bukan wali hakim. Jadi secara resmi dia bukan, tapi dia ngaku wali hakim. Ya cara ustaz gitu. Nanti ning Solo enek Sugiharto 3 yuta. Nanti nek nganggo DE itu bayar 3 yuta. Tapi bukan ustaz, bukan siapa-siapa. Bukan dari negara juga. Makanya pernikahan yang dinikahkan oleh wali yang enggak jelas seperti itu nikahnya batal. Nabi mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi waliyuha. Wanita mana aja, ini wanita siapapun dari kalian yang nikah tanpa wali. Wali itu wali nasab, wali hakim. Wali nasab itu bapakmu, pakdemu, ommu, kakakmu, adikmu yang dari jalur bapakmu. Jadi bukan om dari ibu, tapi om dari bapak semua. Nah, jadi nek apa jenenge Fauzian itu berarti adike masih Pak Kuat, nanti tidak boleh dari ibumu, tidak boleh. Atau nek Fadil wis gede, wis dinikahi Fadil boleh. Kalau Pak Kuat meninggal, umum Pak Ade meninggal, wis dinikahi Fadil boleh. Dengan catatan wis gede, wis paham, gitu kan. Wis paham kuwi apa itu boleh. Nah, maka kalau itu enggak ada, maka harus wali hakim. Kok enggak dilakukan oleh 2 orang wali ini, maka nikahnya batal. Sehingga pernikahannya enggak sah, hubungannya menjadi zina, anak hasil zina meneng. Jadi pas kajian ibu-ibu gini, setelah selesai ada ibu datang. Ustaz, saya udah nikah siri. Nggih, sinten sing nikahi? Iku lho piyai mriku. Oh anu Sugiharto 3 yuta. Nggih, kok jenengan ngertos. Lah terkenal kok gitu kan. Niku pripun nikah kula? Lah niku Sugiharto 3 yuta niku bapak jenengan, mboten. Pak Lek jenengan mboten, om jenengan mboten. Mas jenengan mboten. Sedulur lanang mboten. Ya berarti nikahmu batal, Bu. Lah nek batal pripun? Ya jenengan zina. Wis nikah pirang tahun? 5 tahun ya. Coba nek misal 5 tahun dia melakukan aktivitas suami istri itu seminggu ping 2, berarti kan nek sebulan ping 8, atau setahun ping piro ki? 8 ping 12 iki piro? 96, 100 ping 5, 500 kali zina. Coba. Dosane kayak biangat itu. Makanya pesake gitu kan. Jangan sampai nggih kalian nih teman-teman yang perempuan nih nikah dengan wali asal-asalan. Makanya sama bapak itu jangan galak-galak. Dilus-lus Pak saya apik dipijeti gitu kan. Nek ling jadi tenanan itu mesti ngene, iki padune kan njaluk nglamarke apa piye. Gitu ya, Mbak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Wis, arep neh iki. Piye, Mas? Saya itu mengalami beberapa dilema. Bukan. Wis. Kayak kurang enak. Saya tuh ada beberapa kayak beberapa jam dulu pengurus masjid juga. Yeah. Tapi masih kolot Ustaz. Jadi untuk peluang anak muda buat masuk ke masjid itu jadi terhambat dari situ Ustaz. Oke. Jadi kayak gak usah sampai malu aku gitu. Ya. Nah jadi kita itu semangatnya langsung kayak padam. Terus berarti kayak ya udah manut aja kayak disuruh-suruh malah. Yeah. Nah, jadi kayak nggak ada peluang kita untuk masuk untuk meramaikan masjid dengan cara zaman sekarang gitu. Yeah. Nah itu kira-kira gimana cara kita untuk istilahnya kan bukan mendakwah ya, tapi apa namanya mengusulkan atau memberi masukan kepada bapak-bapak yang dalam tanda kutip masih kalau ya angel tak kon itu angel karena itu tidak pakai dalil itu memang seni dari komunikasi susah itu Mas. Jadi di masjid sini dan sekitarnya itu hampir semua sudah saya masuki kecuali satu masjid Mujahidin. Padahal saya dulu nom-noman saya di situ. Jadi takmirnya kayak gitu, kayak dengan bilang tadi. Jadi itu angel itu memang. Termasuk geser ke sana ada Fatimah itu belum lama ini kan takmirnya rame juga. Itu takmirnya juga sama yang sekarang ya, sama saya waktu alergi. Padahal saya ngapain saya apa-apain. Nah, makanya ya kayak gitu itu nggak ada dalilnya. Didalili wongnya malah nesu. Jadi memang itu seni komunikasi yang mana jenengan sabari. Terus alhamdulillah ini disiapkan wasilah kayak gini untuk kita semua ngumpul ya, agar
dengan semua dapat wadah yang baik di sini gitu. Jadi sabar mawon. Jadi aku pun dulu kecil di sana, guru TPA di sana, khutbah Jumat di situ. Tapi yo lambat laun yo aku pilih minggir gitu kan, karena ada kondisi-kondisi yang sudah tidak bagus lah. Tapi nek ketemu orang-orangnya yang biasa, orang sing aduh ndak gitu. Biasa saya, cuman gampangnya gini loh. Kalau ibarat saya itu nggak bisa berkembang di tempat situ, aku tak berkembang di tempat lain, tidak ada masalah. Kowe ra nampa aku ra apa-apa, ning wong liya cek gelem karo aku. Gitu. Makanya nek Kamis sama Sabtu itu maraton bar maghrib, misal kayak ini tadi bar maghrib ning Karangturi, habis itu ning Moro Tengah terus ke sini. Terus kalau Kamis dari sini ke Jeddah terus ke Kamis ya, dari sini Jeddah ke Tegal. Jadi buat saya itu bagian dari optimalisasi waktu saya di Kamis dan Sabtu itu, yang mana mereka justru nggak mau. Ini sudah nggak apa-apa. Bahkan mantan murid saya yang tadi itu jualan cacing itu pernah ngomong sama saya, "Mbak Ayu kajian meneh Mas." Ya ora apa-apa, ngomong kalau tak milih. Ngono itu aku tak ngono gitu kan. Tapi ngomong sih, ya kan sebagai orang luar ya, berarti saya kan meremake ya, mengajeni mereka ya. Ternyata ngomong gak itu, coba. Padahal Al-Quran mengatakan apa? Wa anal masajid lillah, masjid itu punya Allah. Nek punya Allah ya tidak boleh dikapling sampai dilarang gitu. Selama kita bisa membuktikan ya, ngomong ya mereka nggak boleh karena orang ini menyampaikan ajaran sesat, nah itu tidak masalah nih kayak gitu. Tapi mereka nggak bisa buktikan. Faktanya aku kiri kanan ini menyampaikan sesuatu sing cetha, kamu juga bisa menilai saya ngomong apa. Kan? Nek aku ngajarin sesat ya harus diusir di masjid-masjid itu loh. Nggak mungkin aku ngomong lama di sini gitu kan. Nggak mungkin. Makanya yang harusnya mereka itu introspeksi. Artinya saya mengalami kondisi kayak gini dengan itu. Jadi ya sabari aja, ya, berkembanglah di tempat lain. Dan di situ lakukan wajibnya aja, yaitu sholat segala macam. Kalau emang ada kegiatan ya ikut. Kalau emang nggak mengakomodir apa yang menjadi wadah buat kamu mengekspresikan, ya cari tempat yang lain. Nah, insya Allah ini mengakomodir. Begitu gimana? Satu lagi, dua barang lama itu pernah. Ya wis nah. Ya, jadi orang yang tidak percaya dengan yang gaib itu nek bahasa agamanya itu kafir. Tinggal dalam gaib mana yang tidak dipercayai gitu. Nek yang dia nggak percaya Allah ya ateis gitu. Nah, tapi juga bisa juga kafir, nggak percaya Allah nih dia agama lain, percaya sama Tuhan yang lain. Tergantung nggak percayanya detailnya apa. Nggak percaya pada hal yang gaib, misal nggak percaya nek malaikat kafir, nggak percaya adanya siksa kubur ya bisa kafir gitu kan. Atau nggak percaya adanya hari kiamat ya kafir. Tapi nek nggak percaya adanya Allah, nah ini tinggal apa nih? Oh soalnya agamaku Tuhannya orang Allah ya, berarti gue apa namanya kafir dari sisi bukan beragama Islam. Tapi nek semua Tuhan aku nggak percaya, ya berarti itu ateis. Nah, itu ya. Ya itu kafir juga karena gini, nek bahasanya mungkin bukan hantu ya. Jadi ada alam gaib yang di situ ada makhluk namanya jin. Sampai dari 114 surat itu ada satu surat namanya surat Al-Jin. Itu menunjukkan adanya eksistensi makhluk gaib yang namanya jin. Belum lagi nek kita ngomongin jin lebih dalam itu nanti ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, ada bentuk bagaimana orang itu kesurupan jin dan seterusnya. Nah, mengingkari hal gaib salah satunya adalah jin berpotensi membatalkan syahadat dia. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Oke, Mbak Nabila terakhir. Katanya kalau ada laki-laki yang menginginkan guys datang ke rumah melamar, ya. lalu ditolak, Ya. tapi kalau ditolak, maka keluarga itu akan kehilangan kebaikan di dalamnya. Ya. Tapi kalau menolaknya demi untuk menyelesaikan pendidikan itu apakah termasuk? Kalau menolaknya apa? Menyelesaikan pendidikan. Oke. Jadi bunyi hadisnya gini. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu fa illam takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi akhlaknya dan agamanya, dua parameternya, akhlak dan agama,
dalam rangka melamar anak gadismu, maka nikahkanlah. Kalau enggak, maka akan datang kerusakan dan fitnah besar, bisa buat anak itu, bisa buat keluarganya. Nah, maka iman fillah azani Allah, kalau konteknya adalah melanjutkan sekolah, kemudian yang datang ini seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, ini umum saran. Misalnya ada yang datang Mbak Nabila nembung ke bapak gitu kan, saran saya gini, itu laki-laki itu mendingan dikatakan gini, Mas, lamaranmu tak tompo, aku ngerti kau ngapain. Ning, aku nitip anakku iki, tulung diragati nganti rampung, gelem apa ora. Ada mantan murid saya dulu itu datang, Mas, golekno bojo aku. Oke, lalu saya punya santri perempuan, kayak kalian gitu. Dari baru keluar itu tuh masuk rumah, kuwi sapa Mas? Oh, kuwi santriwatiku. Aku gelem nek bojoku iki. Oh, kuwi ning ngene sekolah, yo tak ragatane. Nah, gitu. Jadi nek ada yang datang soleh dan baik, nah itu mending begitu kan. Tak lepaskan anakku ini, kamu perlu nih subuh. Tak lepaskan anakku ini, tapi aku nitip tulung dirampungke ning kuliah. Nah, gitu. Jadi kuliah itu bukan halangan untuk menikah. Delalah lho tadi itu keluar ning TikTok saya itu. Wong-wong sing lagi baru wisuda, laki-laki perempuan, sepasang karo nggo bayi. Jadi mereka itu mangkat ke Mesir sana pada jomblo, ketemu di sana, pulang di Indonesia nikah, lanjut ke kuliah di sana, nanti dua anak, wisuda baru. Yo, jiwa muda saya langsung mengatakan wah keren sih, ya, gitu. Artinya kalau bisa sambil gitu, kenapa enggak? Saya nikahin istri saya S1, tapi dia lagi menempuh S2 belum selesai. Begitu saya nikahi, saya estafetkan itu tak piye corone nganti rampung. Jadi dia wisuda itu hampir 5 bulan atau 6 bulan, wisuda S2. Begitu sudah lahir anak itu, ya anak saya juga. Tak kon kuliah meneh S3. Nah, saiki anake wis 6, tak kon kuliah meneh S3. Nah, gitu loh. Jadi wong lanang ngono, Bro. Ya, jadi siap menanggung lahir batin. Jadilah laki-laki yang kokoh. Oke masyarakat. Oke, teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka